Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Sababun Nuzul surah sekarang Abasa. Surah Abasa dari ayat 1 sampai 10 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Abasa wa tawalla, dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah, abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Surah Abasa surah ke-80 ayat 1. Turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum, namanya Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Seorang buta yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Berilah aku petunjuk. Berilah aku petunjuk ya Rasulullah." Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy. Beliau berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Ibnu Ummi Maktum berkata, "Apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuhan?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak." Ayat-ayat ini Abasa sampai 10, 1 sampai 10 tadi itu turun sebagai teguran atas perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Al-Hakim rahimahullah yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lebih rincinya itu sependek yang pernah saya pelajari. Ketika itu Nabi sedang kedatangan tokoh-tokoh Quraisy. Nabi itu besar berharap kepada Allah mereka ini mau masuk Islam. Karena dulu itu kalau udah kepegang kepala sukunya, bawahnya gampang gitu. Itu sunatullahnya gitu. Nabi lagi terima tamu-tamu penting nih, tamu-tamu penting. Dan Nabi berharap kepada Allah, besar harapan beliau kepada Allah agar mereka ini masuk Islam. Nabi serius itu, menerima mereka serius. Karena tadi secara sunatullah kalau udah kepala sukunya kepegang, secara sunatullah ke bawah itu gampang. Di tengah-tengah terima tamu itu datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau ini nun sewu buta beliau. Buta mata maksudnya, buta mata. Ya namanya orang enggak ngelihat kan. Orang Arab tahu sendiri kalau datang teriak-teriak gitu loh. Muhammad, Muhammad. Teriak-teriak karena enggak ngelihat itu. Dan beliau memang enggak punya penuntun. Enggak punya penuntun beliau. Muhammad, Muhammad teriak. Sekarang bayangkan jenengan lagi terima tamu penting. Wah ini orang-orang penting lah pokoknya. Di tengah-tengah asyik kita bicara tentang tamu-tamu penting itu tiba-tiba ada orang teriak-teriak gitu. Sebagai manusia biasa jangan terganggu nggak kira-kira? Terganggu. Nah Nabi itu sebagai manusia biasa terganggu. Ya apa tuh kok teriak-teriak kira-kira gitu. Terganggu sebagai manusia biasa terganggu. Sehingga perbuatan Nabi itu kalau untuk ukuran orang biasa itu biasa. Jadi perbuatan Nabi itu kalau untuk ukuran orang biasa itu biasa. Tapi untuk Nabi tidak boleh begitu. Oleh Allah tidak boleh begitu untuk Nabi. Itu yang kalau pakai teorinya para ulama ada istilah hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Apa yang dianggap baik untuk orang baik pada umumnya itu masih dipandang buruk oleh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya, ada istilah kaidah apa hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Apa yang dipandang baik oleh orang baik kebanyakan itu masih dipandang buruk oleh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita batal wudu itu biasa. Yang penting nanti wudu lagi. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah itu begitu batal langsung wudu lagi. Pokoknya tidak mau
batal wudu lagi terus, sambung terus. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena mereka memandang untuk diri mereka nggak bagus kalau batal wudu. Makanya pernah Nabi kita Muhammad SAW itu diucapi salam oleh seseorang, Nabi tidak langsung menjawab. Nabi wudu dulu. Selesai wudu, beliau mengatakan, tidak ada halangan bagi saya menjawab salam kamu tadi. Hanya saja saya belum wudu. Saya wudu dulu, baru saya jawab. Artinya apa? Nabi ingin menjawab dalam keadaan suci. Gak wajib sih, enggak. Untuk orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau batal wudu gak segera wudu lagi itu gak bagus. Walaupun untuk orang baik kebanyakan tidak ada masalah, gak wajib. Itu seperti itu. Kalau untuk orang baik kebanyakan, sholat malam tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat itu udah bagus itu. Karena kan perkara sunnah diamalkan. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, segitu itu ya malu gitu loh. Tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu cerita, Ustaz, bahwa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu kalau sholat malam itu sering cuma 2 rakaat plus witirnya tentunya, cuma 2 rakaat. Maka kita jawab, ya memang betul sih, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu witirnya cuma salat malamnya cuma 2 rakaat. Tapi kata Abdullah bin Umar, 2 rakaat itu khatmul Quran, kadang hampir khatmul Quran. 2 rakaat cuma 30 juz. Panjenengan sanggup no mboten kira-kira gitu. Bisa dipahami ya. Nah, sikap melengosnya Nabi itu tadi itu. Saya ulang. Kalau untuk orang kebanyakan itu ya wajar, kita lagi terima tamu penting, tiba-tiba ada orang teriak-teriak gitu kan, kita pasti terganggu. Nah, saya ulang tadi, namun Allah tidak mau nabinya begitu. Dan ini pelajaran untuk kita, karena pada setiap kesalahan Nabi itu pasti ada pelajaran. Jadi gini ya, para Nabi dan Rasul itu maksum. Maksum itu bebas dari dosa, tapi tidak bebas dari salah. Cuman ingat baik-baik ini, kesalahan Nabi itu bukan kesalahan yang fatal yang menjatuhkan kehormatannya, tidak. Al-a'radul basyariyatil lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Itu sifat jaisnya para nabi. Jadi para nabi itu bisa saja salah, sakit, bisa saja sebagaimana manusia pada umumnya, tapi tidak menjatuhkan kehormatannya sebagai seorang nabi dan rasul. Dan kesalahan para nabi itu bukan kesalahan durhaka, bukan. Jadi nggak ada nabi itu niat durhaka kepada Allah, tidak ada. Tapi lebih kepada salah ijtihad, bukan salah maksiat. Jadi kalau para nabi itu salahnya bukan salah maksiat, lebih kepada salah ijtihad sebenarnya. Ya kan harus mengambil sikap kan, nah, ternyata salah, ya wis ditegur oleh Allah. Dan yang ketiga, kesalahan para nabi itu karena manusiawi. Kalau kita mengalami kesalahan yang sama, kita bisa mengambil pelajaran atau mendapatkan solusinya. Gitu. Kita punya solusinya. Maka dari kesalahan para nabi itu kita belajar dan menemukan solusi. Termasuk dalam masalah di surah Abasa ini. Allahu Akbar. Kalau kita tengok nabi-nabi terdahulu misalnya, Nabi Ayub alaihissalam itu ya pernah sumpah ingin memukul istrinya kalau sudah sembuh, gara-gara sewaktu beliau sakit rambutnya dijual, padahal beliau ini senang sama rambut istrinya yang panjang. Karena kesel, karena kesel nanti kalau saya sembuh saya pukul kamu 100 kali.
Salah, ya salah. Wong bojo istri begitu setianya menemani saat semuanya meninggalkan, hanya karena kurang makan saat itu dijual rambutnya karena untuk mencukupi kebutuhan hari itu. Nabi Ayub marah. Marahnya bener karena cemburuan, harus laki-laki itu harus cemburu. Kalau wanita tidak ada perintahnya harus cemburu. Karena nggak usah diperintah udah cemburu wanita itu. Kalau laki-laki kadang ketul, nggak punya rasa cemburu, maka diperintah oleh agama harus cemburu. Beda dengan wanita, nggak usah disuruh sudah cemburu dewe, nggak usah diajari. Sama dengan itu, kenapa di Al-Quran banyak perintah anak untuk berbakti pada orang tua, sementara orang tua agar berbuat baik kepada anak itu kok perintahnya boleh dikata hampir tidak ada lah. Alasannya sederhana, kalau orang tua nggak usah disuruh. Orang tua nggak usah disuruh, naluri orang tua itu pasti ingin berbuat baik kepada anak-anaknya. Tapi kalau anak itu banyak yang lalai pada orang tua sehingga harus diingatkan dengan perintah berkali-kali dalam Al-Quran bahkan tentang pentingnya birrul walidain, berbuat ihsan, berbuat baik, berbakti pada kedua orang tua. Sehingga ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu itu, di antara penjelasan para ulama adalah kalau orang tua mendapatkan surga, anak pasti ikut senang. Maksudnya itu kalau orang tua sejahtera hidupnya, anak pasti sejahtera. Umumnya itu gitu. Tapi kalau anak yang sejahtera, belum tentu orang tua disejahterakan oleh anaknya. Makanya Quran itu menekankan betul itu. Sehingga ada juga istilah di kita itu, satu ibu bisa membesarkan 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Satu ibu bisa membesarkan 10 anak. Ini pepatah di kita ya, nasihat di masyarakat kita. Sementara 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Ini kenyataan di dunia nyata kan terjadi. Makanya Al-Quran itu menekankan perintah itu. Allahu Akbar. Nah, di sini kembali ke Nabi Ayub tadi. Beliau sumpah agar nanti kalau sembuh dia akan pukul istrinya berapa? 100 kali. Begitu sembuh, ya Nabi kan maksum tadi, tidak ada perbuatan dosa kan, tidak mungkin zalim kan Nabi. Sementara beliau sudah terlanjur sumpah. Seorang Nabi kan pantang bohong, karena diantara sifat Nabi adalah siddiq, amanah. Jadi nggak mungkin bohong, nggak mungkin khianat. Tapi mukul istri ya zalim, kok cek nemene. Akhirnya Allah yang ngajari. Nah ini Allah yang ngajari. Ini pelajaran buat kita juga. Diajari apa oleh Allah? Diajari helah hukum. Jadi helah hukum itu ngajari Allah. Tapi konteksnya bukan helah hukum dalam pengertian nakal, untuk menghindari sebuah kewajiban, kayak supaya tidak dari zakat dan lain, bukan itu. Bukan dalam pengertian, tapi dalam pengertian ya daripada ngerjakan yang haram, mending ngerjakan yang halal tapi dengan helah daripada nabrak yang haram. Maka Allah ajari helah hukumnya dengan apa? Ambil itu ilalang 100 tangkai, dikumpulkan 100 tangkai ilalang, diikat jadi satu, dipukulkan sekali ke istrinya, tek. Nah, udah 100 kali itu kata Allah. Ini kalau di dalam kitab Syajaratul Ma'arif dipakai dalil oleh Imam Syafi'i sebagai talak 3 itu bisa langsung jatuh
sekaligus dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada seorang suami berkata kepada istrinya, engkau saya talak 3, itu langsung 3 talaknya, jatuh langsung. Imam Syafi'i itu diantaranya berdalil kepada ayat ini. Dalam kitab Syajaratul Ma'arif terangkan beliau berdalil pada kitab ini, pada ayat ini, tentang Nabi Ayub yang memukul istrinya dengan 100 tangkai ilalang, sekali pukul dianggap ada 100 kali. Maka seorang suami yang mentalak istrinya dan mengatakan, kamu saya talak 3, langsung jatuh 3. Kalau gini bagaimana Ustaz? Kamu saya cerai. Talak berapa itu? Satu pendapat mengatakan langsung talak 3. Tapi pendapat lain mengatakan tetap 1. Kenapa? Karena yang berikutnya itu hanya penguatan saja, taukid saja. Penguatan saja. Kamu saya cerai. Maksudnya kamu saya cerai beneran loh, bener. Nah, itu maksudnya gitu maksudnya. Taukid itu. Nah, dalam bahasa Arab pengulangan itu taukid nilainya. Taukid kalau dalam bahasa Arab. Pengulangan itu taukid. Nah, saya kalau tanya orang, kalau ada suami marah kayak gitu, jatuh berapa itu? Ya bisa 3. Cuman bisa juga cuma 1 karena yang berikutnya dianggap taukid saja, pengokohan saja. Tapi kalau tolak tuki salasan, kamu saya cerai 3, talak 3 itu langsung 3. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Ini beda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, seorang suami mengatakan kamu saya talak 3, jatuhnya tetap 1. Karena dalam mazhab Syafi'i itu, dalam mazhab Hanafi itu likulli qar'in talqatun. Setiap satu quru' itu likulli qar'in talqatun. Setiap satu quru' itu hanya ada 1 kali talak saja. Maka walaupun suami mengatakan kamu saya talak 3, tetap jatuhnya 1 kalau dalam mazhab Hanafi. Karena dalam masa satu suci itu hanya ada 1 kali talak saja. Itu dalam mazhab Hanafi. Allahu Akbar. Pun. Jadi saya ulang, dari pelajaran ini bisa kita ambil, oh berarti bisa ya solusi hukum terpaksa pakai, bukan dengan senang hati loh ya, terpaksa pakai helah hukum itu boleh. Karena Allah yang ngajari. Helah hukum itu boleh, yang enggak boleh itu kalau helah hukum dalam rangka untuk mempermainkan hukum, itu yang enggak boleh. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surah Abasa ini? Kita tidak tahu isi hati seseorang. Bisa jadi yang tampaknya serius ternyata enggak serius. Bisa jadi yang tampaknya mengganggu justru itulah yang serius. Bisa jadi yang nampak berpendidikan, kaya raya itu ternyata enggak serius. Yang orang biasa ternyata serius. Atau dibalik. Makanya dalam dunia dakwah itu tidak dibedakan. Ada yang mengatakan dakwahnya Nabi itu ya seperti air hujan yang menyentuh seluruhnya. Mau orang kaya, orang miskin semua kena hujan. Kalau ada yang nggak kena hujan, bukan berarti air hujannya nggak mau mengenai dia. Dia berlindung menghindari air hujan itu. Maka kita tahu dalam catatan sejarah, beberapa orang yang dekat dengan, kebanyakan orang yang dekat dengan Nabi itu adalah orang-orang miskin di masa itu. Orang penting, orang mulia banyak. Abu Bakar itu orang mulia radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman itu radhiyallahu anhu orang mulia juga. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu orang mulia juga. Siti Khadijah radhiyallahu anhu itu orang mulia. Ini ring-ring pertamanya Nabi saat dakwah ya. Orang-orang mulia. Tapi kebanyakannya itu adalah orang-orang miskinnya. Karena memang Nabi itu tidak pandang bulu lah kalau bahasa kita. Tapi ya seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, bahwa orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam strata sosialnya itu di besutan tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Sering saya ceritakan di sini, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu masuk Islam di usia 17 tahun. Pekerjaannya pekerja serabutan. Utangnya banyak.
sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi hakim tinggi di Yaman. Nanti di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau menjadi gubernur di Yaman. Yang memimpin Yaman hanya dalam waktu 3 tahun, kemiskinan di Yaman habis. Masya Allah. Itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Sahabat Bilal radhiyallahu an, yang tadinya budak belian, yang tidak diperhitungkan dalam strata sosialnya. Matur Ustaz nggih, jazakallahu khairan. Semoga segenap harapan baik yang jenengan segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin. Matur Ustaz nggih, matur nuwun. Jazakallahu khairan. Tapi kita tahu dalam catatan sejarah, sahabat Bilal radhiyallahu anhu itu di masa Nabi pernah menjadi gubernur di Damaskus misalnya. Ada yang mengatakan menjadi delegasi atau gubernur di Damaskus di masa Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang anak muda yang pekerjaan utamanya itu menjaga khadimur Rasulullah, pembantu rumah tangga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pas Nabi kajian, bagian jaga sandalnya Nabi. Yang dalam sirah sebutkan kalau jaga sandalnya Nabi itu dimasukkan kayak sandal jepit itu, dimasukkan ke dalam tangannya gini. Karena beliau orangnya kecil. Tapi siapa yang tidak tahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau salah satu dari sahabat Nabi yang dikenal memiliki madhab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Sahabat yang punya predikat mujtahid mustaqil. Jadi mujtahid yang independen. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang itu tidak banyak di kalangan para sahabat yang seperti itu. Nah, kalau kita belajar dari situ, ya tadi saya ulang, hendaklah kita ini dalam berdakwah itu ya jangan pandang bulu, jangan semata-mata melihat segmen, wah ini prospek ini. Enggak, semuanya kita. Adapun nanti yang dapat hidayah siapa itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, sejak turun ayat ini, Nabi kalau ketemu sama Abdullah bin Ummi Maktum itu sering Nabi bersabda begini, ini orang yang gara-gara dia saya ditegur oleh Allah. Sejak itu Nabi tidak pernah tidak tersenyum. Secara umum beliau memang selalu begitu sih, cuman terkhusus kepada Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Terutama kalau Nabi memang wajahnya tersenyum. Nabi itu kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya tersenyum beliau. Wajahnya itu basam, tersenyum. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian surah Abasa lompat langsung sababun nuzulnya ayat 17. Ayat 17. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini, Abasa ayat 17, turun berkenaan dengan Utbah bin Abi Lahab yang berkata, aku kufur kepada Rabb bintang. Ayat ini menegaskan bahwa manusia akan celaka karena kekufurannya. Diriwayatkan oleh Ibnul Munzir yang bersumber dari Ikrimah radhiyallahu anhu. Orang itu sebenarnya akan
celaka itu oleh perbuatannya sendiri dan oleh dosanya sendiri. Kalau bahasa Al-Qur'annya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Makanya kecil besar, baik buruk yang kita lakukan, baik yang hubungannya langsung dengan Allah maupun yang hubungannya dengan sesama, itu semuanya kembali pada kita pelakunya, semuanya tanpa terkecuali, semuanya. Bahwa soal balasannya dunia akhirat itu ada rinciannya, tapi secara umum semuanya kembali pada kita. Jadi jangan dikira tidak ada balasannya, karena prinsipnya semua kembali pada kita. Ya, walaupun nanti kalau untuk mendapatkan balasan di akhirat harus ikhlas, harus benar misalnya. Untuk benar harus berilmu, harus berittiba mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk dosa, supaya tidak mendapatkan balasan di akhirat, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Itu monggo kita lakukan lah istilahnya. Tapi secara prinsip pasti absolut setiap yang kita kerjakan, baik maupun buruk, kecil besar, kembali pada kita. Baik manfaat kebaikan tersebut maupun dampak buruk dosa tersebut. Itu prinsip itu. Tadi ayatnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu rumus. Makanya sering saya sampaikan di sini ya, kutipan Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu an ketika mengutip penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam kitab beliau, kitab Tambilul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Beliau mengutip penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjelaskan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu. Apa kata beliau? "Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi, li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi, wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi." Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Artinya semua kembali pada kita. Makanya dalam Islam dikatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau engkau berbuat baik, sejatinya engkau berbuat baik pada dirimu sendiri. Dan kalau engkau jahat, ya tanggung resikonya gitu aja untuk dirimu sendiri. Itu seperti itu. Maka di surah Al-Kahfi 29 Allah juga tegaskan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Dilanjutkan oleh Allah dalam ayat itu, resikonya kalau milih kafir. Silakan, tapi tanggung resikonya kata Allah. Itu seperti itu. Dan Allah menegaskan, falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Silakan pilih saja. Tapi tanggung resikonya. Kalau pilih tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, taat, baik, takwa, untung kata Allah. Pasti itu Allah yang bilang kok. Kalau pilih durhaka, mengotori jiwa, celaka.
Pasti itu. Pasti. Jadi kalau Allah yang memastikan, rumusnya gini, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau ningrat, mau rakyat, kalau takwa pasti untung, pasti itu deh. Mau rakyat, mau pejabat, mau ningrat, mau rakyat biasa, mau darah merah, darah biru, mau siapapun pokoknya. Kalau maksiat pasti celaka kalau nggak tobat, pasti. Siapapun pokoknya. Karena itu rumus yang Allah buat gitu. Seperti gini loh, gula itu manis. Mau yang makan orang kaya, mau yang makan orang minum, mau yang makan gula itu orang miskin, gula itu rasanya manis. Kecuali ada masalah pada lidahnya, itu ya beda bab. Selagi tidak ada masalah pada lidahnya, ya mau orang kaya, mau orang miskin, gula itu rasanya manis. Orang yang takwa, mau kaya, mau miskin, pasti beruntung. Orang yang durhaka, mau kaya, mau miskin, pasti celaka. Itu ketetapan dari Allah itu. Maka rumus-rumus ini mesti kita perhatikan. Bukan apa-apa, supaya kita ini tahu bahwa semua yang kita kerjakan itu, walaupun tampaknya kita berbuat baik pada orang lain, tapi sejatinya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan supaya kita berhati-hati, karena walaupun tampaknya kita ini berbuat jahat pada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat jubahat pada diri kita sendiri. Sehingga sering saya sampaikan di sini misalnya beberapa riwayat tentang barang siapa yang memanggil saudaranya muslim, ya kafiru, kafir, padahal dia muslim, maka kata Nabi dalam hadis yang sahih disebutkan, maka hukum kafir itu akan mengenai salah satu di antara keduanya. Kalau yang dipanggil ya kafir itu kafir dalam pandangan Allah, memang kafirlah dia. Tapi kalau yang dipanggil kafir itu ternyata tidak kafir menurut Allah, maka yang ngatai dia kafir, dialah yang kafir. Nah, hati-hati. Termasuk juga di antaranya sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi yang sering saya sampaikan di sini. Hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad atau kama qala. Man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dalam tanda kurung dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sampai dia melakukan hal yang sama. Kenapa hadis ini maknanya sahih? Karena bersesuaian dengan hadis sahih dari Abi Dawud, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Ketika seseorang melaknat saudaranya, laknatnya terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi. Sampai di bumi ditolak juga, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat. Ternyata enggak pantas. Apa kata Allah? Kembalikan laknat itu kepada yang melaknat itu sendiri. Maka hati-hati. Waduh Ustaz, dulu kita belum ngaji, belum tahu. Tobat, minta ampun kepada Allah. Dan mintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang pernah kita celah itu, atau orang-orang yang pada mereka kita wajib minta maaf. Allahu Akbar. Dan tidak sedikit kita melihat bagaimana kemudian seseorang itu harus menanggung resiko dari ucapannya sendiri. Karena ucapannya kembali pada dirinya, tidak hanya di dunia, yang pasti di akhirat juga kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua ada hisabnya. Hari ini tidak hanya ucapan tapi juga tulisan. Hati-hati tulisan-tulisan. Saya itu kadang ya Allah, menjatuhkan kehormatan saudaranya sesama muslim itu kok gak takut itu. Gampang sekali. Bahkan kadang yang dijatuhkan itu selevel para ulama. Saya sering sampaikan di sini. Saya itu sering dalam banyak pendapat lebih condong pada ulama-ulama terdahulu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama sekarang. Itu seperti itu. Mungkin sebagian kita lupa bahwa Nabi itu merintahkan kita untuk menghormat
tokoh satu kaum, walaupun dia bukan seorang muslim. Itu akhlak dalam Islam. Agar kita menghormat pimpinan satu kaum atau tokoh yang dihormati satu kaum, dan itu merupakan adab dalam adab Islami. Apalagi ini misalnya tokoh di kalangan orang-orang Islam. Walaupun kadang kita juga susah bedakan sih, ini orang apa bukan orang gitu. Karena kan kadang katanya satu orang bisa pegang berapa akun gitu katanya gitu. Allahu Akbar. Atau pakai mesin, saya nggak tahu juga, karena polanya mirip-mirip. At-takwir, sebelum kita masuk ke at-takwir, ada yang mau nanya dulu mungkin, silakan, monggo kalau ada. Tanya, protes, marah boleh kalau ada. Ya, Pak Ustaz. Oke, monggo. Ini antara kebudayaan, kebiasaan masyarakat dan hukum Islam gitu. Di antara kita ini ada yang selaman sampai nyium kaki. Selaman itu sampai nyium kaki. Terutama di sebagian masyarakat Jawa itu ada selaman yang nyium kaki. Ya, ini kan berkontak bahwa menurut hukum Islam dulu Imam Muslim itu pernah mau salaman ke Imam Bukhari dalam riwayat. Kemudian juga ada orang Yahudi yang mau masuk Islam mencium kaki Nabi, dan Nabi tidak larang. Ya. Tapi sebagian teman kita ada yang tidak membolehkan karena itu termasuk feudalisme. Ya, itu. Kemudian tadi juga Ustaz membahas tentang mustahil. Mustahil di zaman sahabat itu ada mustahil seperti Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, kan ada mustahil mutlak, mustahil madhab, mustahil apa itu perbedaannya mungkin saja. Ibadah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam adab Islam, menunduk untuk memberi hormat kepada orang yang mulia seperti bersalaman. Bahkan Imam Muslim betul tidak salah, beliau mengatakan kalau diizinkan saya akan cium kaki Anda, ya Ustadz al-Ustadin, itu kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak mengingkari itu. Terus kemudian termasuk beberapa riwayat terkait beberapa tokoh Yahudi yang ketika hendak masuk Islam betul bahkan mencium kaki Nabi kita Muhammad SAW. Riwayat-riwayat itu ada. Termasuk juga riwayat yang melarangnya itu juga ada. Jadi riwayat yang melarangnya ada, riwayat yang membenarkan kejadian itu juga ada. Dengan derajat hadisnya masing-masing, dengan pemahamannya masing-masing. Malah sebenarnya riwayat tentang larangan membungkuk itu lemah riwayatnya sebenarnya. Termasuk kita kalau memahami kan mesti digabung ya. Ada sebuah, ini terlepas dari yang tadi. Saya mungkin pernah saya sampaikan di sini tentang dalam sirah tentang Siti Fatimah radhiyallahu anha itu kalau datang di majelis, di ruang majelis Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Kalau kata Imam Ad-Dhahabi, hadis ini sahih. Hadis ini. Itu begitu putrinya datang, Nabi berdiri menyambut. Nabi menyambut putrinya, terus dicium putrinya itu sambil bersabda. Nah, sabdanya ini ada yang mendhaifkan. Sabdanya ini, kalau aksinya tadi itu sahih. Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Coba gimana kita menggabungkan hadis tentang larangan berdiri, larangan kecaman seseorang yang terkait dengan menghormat dengan berdiri, dengan hadis ini bagaimana kita menggabungkannya? Oh, ternyata larangan itu berkaitan dengan mental seseorang yang ingin dihormati, sehingga kalau ada orang kalau dia datang orang tidak berdiri dia tersinggung.
Tapi perihal menghormati dengan berdiri itu bukanlah sebuah larangan. Walaupun Nabi pernah mengatakan jangan, maksudnya jangan berdiri, tapi sahabatnya tetap berdiri. Dan satu lagi yang perlu kita pahami dengan baik adalah bahwa Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk berdiri menghormat Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu ketika beliau datang. Ini tokoh dari kalangan Ansor. Ketika beliau datang, apa kata Nabi? Qumu ila sayyidikum. Berdiri, hormat tuan kalian, pimpinan kalian. Itu perintah dari Nabi. Berarti titik temunya adalah larangannya ketika terjadi kesombongan pada jiwa seseorang, di mana kalau dia datang orang nggak berdiri dia tersinggung. Tapi kalau kemudian kita secara pribadi menghormat orang berdiri, boleh. Nabi melakukannya, Nabi mencontohkannya, Nabi memerintahkannya. Itu kalau mau kita gabung. Nah, sama tadi berkaitan dengan sikap membungkuk dan seterusnya termasuk sujud. Ini kalau kita gabung-gabung hadisnya, itu sebenarnya ada batasan, Pak, sebenarnya ada batasan. Beberapa ulama kita yang membatasi, itu mengatakan jangan sampai menyerupai rukuk, jangan sampai menyerupai sujud. Bahwa nanti ada pembahasan di dalamnya, yes and no itu betul, tidak salah. Tapi maksud saya itu ada batasan. Sehingga dulu mungkin jenengan pernah baca apa tidak, saya kurang tahu. Saya pernah baca dalam sejarah itu, Allahyarham Mbah Hasyim Asy'ari di penjara itu diantaranya karena apa coba? Karena tidak mau sekiri itu loh. Saya kira apa namanya? Saya kira apa namanya? Menghormat ke Kaisar Jepang. Ya, saya kira apa namanya itu? Ya itulah pokoknya itu, semua apa jenenge. Saya kira tahu apa. Itu tidak mau Mbah Hasyim Asy'ari itu. Kenapa? Karena itu menyerupai rukuk. Beliau tidak mau itu. Karena ada orientasi nanti khawatirnya itu sebagai tindakan yang dibenarkan. Dan memang Raja Jepang bukan orang soleh juga itu. Itu seperti itu. Karena itu sikap yang seperti menyembah gitu loh. Maka saya berbaik sangka dulu ya, saya baik sangka dulu bahwa beberapa kawan-kawan ustadz yang melarang itu lebih kepada khawatir terjadi kepleset gitu. Jangan sampai itu terjadi. Tapi adapun yang membenarkan memang ada dalilnya memang, dan itu sahih riwayatnya ukamakol, tidak ada masalah. Tapi kan ini perkara hati, khawatir kepleset wis enggak bisa. Saya ini lulusan pesantren. Saya ini produk pesantren. Dari 3 pesantren. Cuman memang saya tidak termasuk yang ngesot-ngesot itu. Saya nunduk kalau sama kiai saya nunduk, saya salaman. Cuman kalau ngesot saya enggak. Kalau ngesot itu biasanya gini. Bukan ngesot dari awal, kiainya duduk. Santrinya mau salaman, menyesuaikan tingginya Pak Kiai, ngesot itu. Lah kalau kiainya berdiri, santrinya ngesot itu mungkin keterlaluan itu mungkin. Itu seperti itu. Bisa dipahami maksudnya nggih? Itu yang saya tahu. Saya masuk lulusan 3 pesantren kan. Hulu Jadid, Paiton, Probolinggo, Asunia, Kencong, Jember, Al-Hakiki, Surabaya. Saya termasuk yang enggak ngesot. Saya termasuk yang ya menunduk sebatas menghormati guru saya sebagai seorang yang alim, seorang yang saya kenal baik gitu. Sebagai orang yang berjasa kepada saya dengan izin Allah, ya saya hormati. Itu seperti itu. Tapi kalau sampai ngesot tadi enggak. Biasanya yang ngesot itu menyesuaikan tingginya sang kiai. Kalau kiainya duduk, biasanya ya santrinya ngesot menyesuaikan. Kadang ada yang enggak ngesot, berangkang ya ada, tergantung. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Mujtahid. Yang saya maksud mujtahid mustaqil itu biasanya mutlak sudah. Mustaqil itu independen. Jadi mujtahid mustaqil mutlak biasanya. Mustaqil independen, udah enggak bergantung ke yang lain. Dia bisa berfatwa sendiri. Itu mujtahid mustaqil mutlak biasanya. Kalau di bawah itu ada namanya mujtahid fil madhab namanya. Imam Nawawi itu kualitasnya sudah mujtahid mutlak beliau. Imam Nawawi itu. Cuman beliau tidak mau bikin madhab sendiri.
Beliau ngikut Imam Syafi'i. Namanya mujtahid fil madhab namanya. Mujtahid fil madhab. Ulama belakangan yang dikenal dengan Sultanul Ulama, rajanya para ulama, yaitu Izzuddin ibn Abdissalam rahimahullah. Itu beliau termasuk yang punya kualitas mujtahid mustaqil mutlak. Cuman beliau tidak mendirikan madhab sendiri. Beliau lebih suka menjadi mujtahid fil madhab Syafi'i dalam hal ini. Banyak ulama-ulama kita itu yang tidak mau dengan gegabah membuat madhab sendiri, tapi lebih nyaman di bawah naungan para imam-imam yang terpercaya itu. Yang sampai ke kita di Indonesia ini yang populer 4 dari kalangan ahlu sunnah: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah. Yang sampai ke kita. Ada satu lagi Syiah Imamiyah, tapi kan itu bukan dari ahlu sunnah. Syiah Imamiyah itu sampai di Indonesia itu. Jadi 4 madhab ini dari kalangan ahlu sunnah, Hanafi yang sampai ke kita ya. Walaupun diskusi madhab itu tidak hanya 4 ini sebenarnya. Di Timur Tengah itu kalau saya pernah belajar itu 12 madhab. Kita baru berapa? 4. Di sana itu 12 madhab. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih, monggo. Monggo. Apa? Oh, mboten. Oh, anu. Kok kita saestu Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalau Allah menghendaki semua manusia itu masuk surga, tapi nampaknya Allah tidak begitu. Jadi memberikan opsi kepada manusia dan kita opsi juga. Jadi apakah ini mau masuk beriman silahkan, mau masuk kabur juga silahkan. Jadi akhirnya opsi adalah manusia akan sudah diberikan kepada mereka. Nah, kemudian saya pribadi kadang-kadang mohon maaf apakah saya berdosa atau tidak, saya kesini kalau dulu sama suka punya pesimis dalam pesimis. Kalau misalnya kita mau sholat, banyak orang perjalanan itu, baik itu yang tukang bangunan, tukang dagang ataupun yang adalah orang-orang kok nggak berangkat ke masjid gitu kan gitu ya. Padahal kita tahu bahwa ke masjid itu adalah bagi laki-laki wajib hukumnya kan gitu, seolah wajib. Nah, kok nggak sholat? Pulang dari masjid juga masih ngobrol saja di perjalanan itu. Nah, terus saya itu punya perasaan sinis gitu. Apakah saya berdosa atau tidak? Nah, ini. Dan yang kedua, sering kita melihat televisi bahwa sekarang Muslim terjadi pembohongan di Gaza. Nah, kami juga suka Yahudi laknat dulu dan sebagainya. Nah, harus bagaimana sikap kita? Karena seolah-olah kita tuh mau menyaksikan tuh tidak ada perasaan, seolah-olah tidak perasaan. Ya, gimana ya? Cuma begitu kita jadi tiap hari itu disuguhi pembunuhan. Kita itu harus bagaimana sehingga kita itu disebut orang yang beriman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat itu pernah ada jamaah nanya ke saya itu gini, Ustadz, saya punya teman, dia ada tobat Ustadz, rajin ke masjid, rajin beribadah, rajin ke majelis ilmu gitu. Suatu saat setelah dia tobat itu Ustaz, diuji oleh Allah dengan kemiskinan yang enggak pernah dialami sebelumnya. Dia saking miskinnya itu setelah tobat itu sampai jual rumah. Ini gimana ya Ustaz, dia bilang gitu. Saya jawab gini,
Sampean bilang tadi teman sampean sudah tobat, ya, sudah nyunah, ya, bahkan sudah nyunah kata dia, sudah nyunah, terus sudah rajin beribadah, rajin di majelis ilmu dan macam-macam. Pokoknya dia sudah tobat. Tapi setelah tobat itu malah diuji oleh Allah, kata dia, dengan kemiskinan yang dahsyat sampai harus jual rumah. Terus saya jawab gini, kalau dari cerita panjenengan, ini maaf karena minta dimuhasabai kan, coba nanti temannya dibantu untuk muhasabah. Jangan-jangan itu bukan ujian tapi peringatan dari Allah. Loh, kok bisa peringatan Ustaz? Begini saya bilang itu. Kan sampean bilang tadi udah tobat, udah nyunah kan? Iya, udah tobat, udah nyunah. Teman sampean sudah betul udah tobat. Sudah nyunah betul, tidak salah saya bilang itu. Cuman nyunahnya harus lahir batin. Harus lahir batin. Lahirianya nyunah, batinnya harus nyunah. Di antara bentuk nyunah batin itu bagaimana? Tidak menganggap rendah orang lain dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kenapa saya katakan ini? Saya bilang sama beliau, maaf Pak, ya biasanya ini sebagian kawan-kawan kita itu kalau baru tobat, semangat belajar, terus merasa sudah nyunah, kadang merasa paling nyunah. Akhirnya merendahkan yang lain yang menurut dia tidak nyunah. Nah, itu jangan dilakukan. Nah, ini baru masuk ke pertanyaan Bapak nih, Mas. Saya baca satu riwayat. Ada dalam fikih sunnah saya sabik di bab tentang keutamaan berjalan menuju ke masjid itu. Barang siapa orang yang berwudu dari rumahnya dan keluar rumah untuk sholat, maka satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat, pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Selama menanti sholat, dia dianggap di dalam sholat. Selama dia belum keluar dari masjid, dia didoakan oleh malaikat dengan rahmat, ampunan, dan seterusnya. Dengan rahmat, ampunan, dan tobat. Allahumma firlahu warhamhu wa tub alaih. Didoakan terus oleh malaikat. Artinya apa? Selama perjalanan itu dia mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan. Kata Nabi apa? Selama malam yukdi, selama dia tidak menyakiti hambaku yang lain. Selama dia tidak merendahkan atau menyakiti hambaku yang lain. Saya itu merenung, Pak. Kok ada ya orang ke masjid tapi menyakiti hamba Allah yang lain, merendahkan hamba Allah yang lain. Sehingga itu karena itu dia tidak mendapatkan jaminan janji Allah tadi itu. Karena kalau menurut teori, Pak, orang rajin ke masjid itu keberkahannya nyata, rahmat Allah untuknya nyata, kebaikan itu nyata. Karena janji Allah banyak di situ itu. Ini kok rajin ke masjid kok janji Allah nggak terwujud. Jangan-jangan ada yang salah. Ya tadi kata Nabi itu semua terjadi malam yu'dhi, selagi dia tidak menyakiti hambaku yang lain atau tidak merendahkan hambaku yang lain. Saya tuh mikir, Pak, siapa ya orang yang ke masjid tapi kok merendahkan hamba Allah yang lain, menyakiti hamba Allah yang lain tuh siapa dalam hati saya? Saya tuh kaget, Pak. Kenapa? Karena bisa jadi saya sendiri itu. Di saat saya ke masjid, kita ke masjid, melihat ada tukang ojek, bapak tukang bangunan tadi, gak ke masjid. Dalam hati kita ngomong apa? Oh, Abu Jahal semua ini. Ada sikap merendahkan. Rupanya Allah gak mau kita begitu itu, Pak. Allah maunya kita itu kasihan sama mereka, Pak. Ya Allah, kasihan. Dekat dengan masjid, enggak ke masjid. Kalau kasihan, yang muncul bukan sikap sinisme, tapi mendoakan, Pak. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada hamba dan mereka. Anugerahkanlah kemauan dan kemampuan pada hamba dan mereka untuk istiqomah salat berjamaah 5 waktu di masjid misalnya. Itu, Pak, kalau kita tidak sinis. Nanti kita masuk ke masjid, ketemu lagi dengan orang yang amaliyahnya beda-beda sama kita. Ada yang takbirnya di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, wes macam-macam. Kalau ini wes macam-macam loh. Ada yang tahiyatnya langsung begini, ada yang begini terus, ada yang macam-macam.
Terus kita melihat perbedaan itu, sebagian kita mengatakan apa coba dalam hati kita? Oh, enggak sah ini, bid'ah ini. Akhirnya kita di masjid sibuk mencela-cela hamba Allah. Padahal harusnya di masjid sibuknya apa? Berzikir kepada Allah. Ini enggak, di masjid dalam hatinya sibuk mencela-cela hamba-hamba Allah yang lain. Itu yang saya bilang tadi, kalau nyunah lahir batin. Lahirnya nyunah, batinnya harus nyunah. Di antara bentuk nyunah secara batin apa? Tidak merasa diri lebih baik dan merendahkan hamba Allah yang lain. Maka sikap sinis Pak Haji dihentikan dari sekarang. Rubah menjadi kasihan. Ya Allah, kasihan. Tidak ngerti mereka keutamaan sholat berjamaah di masjid. Doakan, ya Allah, buat mereka paham. Gerakkan lahir batin mereka untuk ke masjid. Nah, kalau begitu Pak Haji, betul kalau gitu. Ngatan nggih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak Haji? Oh, gaza. Ya. Pertama, hati kita harus berpihak kepada yang terdolimi. Itu dulu aja. Yang penting hati kita berpihak kepada yang terdolimi. Mereka yang dari kalangan Najionis itu kan jelas-jelas dolimnya. Penjajah lah mereka itu. Nah, sementara dijajah siapa? Saudara kita yang ada di Gaza itu. Maka yang pertama sikap hati dulu Haji, harus berpihak kepada yang terdolimi. Dan jangan sekalipun hati kita berpihak kepada yang mendolimi. Analisa politik macam-macam. Analisa politik ini macam-macam. Termasuk yang menggiring opini agar kita berpihak kepada yang mendolimi dengan aneka penjelasan-penjelasan yang daki-daki. Tapi kita dengan kasat mata melihat mana yang dolim dan mana yang didolimi. Maka hati-hati, jangan sampai hati berpihak kepada yang mendolimi. Hati harus berpihak kepada yang didolimi. Satu dulu Pak Haji, satu dulu. Yang kedua, kita buat aksi semampu kita. Kita nggak mungkin berangkat ke sana untuk perang misalnya, ya udah nggak harus ke sana. Tapi kemarin ada Ustaz aksi bawa kapal laut dalam jumlahnya banyak. Ya monggo, kalau nggak mudah masuk angin silakan, tidak ada masalah. Kalau mudah mabuk laut, jangan coba-coba. Tapi paling enggak kita ada aksi konkret yang kita tunjukkan bahwa kita ini mendukung saudara kita yang terdolimi dan melaknat orang-orang yang berbuat dolim itu. Dua hal ini tentu semampu kita untuk sikap ya. Dua hal ini insya Allah dengan itu kita tidak akan dituntut nanti di akhirat. Satu lagi doa ya, doa. Doa itu jangan pernah putus. Kita doakan terus mereka itu dalam doa-doa kita. Paling enggak ada minimal Pak Haji pas nonton itu ada gerak doa. Ya Allah, yang meninggal terimalah syahid mereka. Ya Allah, selamatkanlah mereka, selamatkan mereka. Terus gitu. Dan tidak usah khawatir, kita itu nampaknya menolong mereka, tapi insya Allah pertolongan Allah untuk kita. Nampaknya kita mendoakan mereka, tapi doa kita kembali untuk kita juga, insya Allah. Ngatan nggih Pak Haji? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Ngapunten.